Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, para pegiat IT Madrasah. Hari ini saya akan mendemokan tata cara menginstal atau membuat website madrasah menggunakan CMS WordPress. Mohon maaf sambil minum ya. Dan menggunakan theme gratis dari cius.com. Jadi theme gratisnya ini ya. Ini kita misalkan masuk ke halaman cius.com. Nah, ini mereka ada menawarkan tema berbayar dan ada tema gratis. Jadi kita ngambil tema gratisnya. Ini ada tema untuk masjid, kemudian ada tema untuk sekolah. Nah, jadi kita download dulu. Ya, kita download temanya. Ya, seperti ini. Kita download tema, kemudian sudah. Kemudian kita bisa melihat ke demonya ya, demo tampilan aplikasinya, tampilan website sekolahnya seperti ini. Nah, cukup menarik saya kira, dan ini karena gratis, jadi kita tidak ada terkendala terkait misalkan pembiayaan untuk beli aplikasi kah atau beli tema atau template. Baiklah, kita langsung saja. Kita masuk ke hosting panel Bapak Ibu. Jadi bisa cPanel atau bisa menggunakan hosting lain. Menggunakan panel hosting lain maksud saya. Ini menggunakan cPanel. Jadi saya anggap Bapak Ibu para pegiat IT Madrasah sudah punya hosting, sudah punya domain. Domainnya kalau bisa usahakan ech.id, kecuali kalau untuk kepentingan belajar bisa pakai MyID atau WebID. Jadi setelah masuk, langkah pertama yang harus Bapak Ibu pastikan adalah karena kita mau menginstal website sekolah atau madrasah dalam hal ini, itu yang harus dicek pertama kali adalah PHP version-nya. Jadi cari aja nanti menu yang bertuliskan PHP version. Ini seperti ini. Kemudian kita pastikan WordPress ini dia jalan optimal di PHP version minimal versi 7 ke atas. Jadi kalau di sini versi 8.2 ya, karena dari bawaannya. Jadi usahakan minimal 7.4 lah. Kalau bisa 8 ke atas juga malah bagus. Oke, jika sudah kita menyiapkan PHP versionnya, maka langkah berikutnya Bapak Ibu para pegiat IT Madrasah membuat database baru. Kita buat database ya. Ini di menu database, kita manage database. Ini kita bisa misalkan membuat nama databasenya WordPress ya, untuk WordPress. Kemudian jika sudah, nih kita create database. Nah, ini kita copy dulu supaya nanti jangan sampai lupa. Ini ke sini ya. Oh, ini ya. Ini yang sudah saya persiapkan. Oke. Ini kita bisa menggunakan nama database-nya. Ini, kemudian user database. Nah, user database ini seperti ini sudah ya, kita sudah bikin database. Nama database-nya adalah WordPress. Ini 0 byte, artinya belum ada isinya. Nah, database yang kita bikin ini, dia harus terhubung ke user. Nah, ini usernya. Kebetulan ada admin dan ada RDM usernya. Nah, kita bisa saja untuk bikin user dengan nama, misalkan contoh ya, WordPress. Supaya kita nanti hafal, oh ini username, database ini terhubung dengan user database yang namanya sama.
untuk pemula ya gitu. Sebenarnya boleh aja sih admin, user dan apapun di sini, tidak masalah. Nah, ini cuma untuk mempermudahkan saja. Jadi user data atau mungkin kita supaya nanti terlihat ya perbedaannya. Ini untuk user ini kita singkat aja menjadi WP. Kemudian passwordnya kita siapkan. Ini saya sudah menyiapkan. Berarti ini tadi user database-nya WP ya. Nama database-nya WordPress, user database-nya WP. Nih. Kemudian passwordnya kita copy paste. Kita copy paste ya. Nah, sehingga menghasilkan very strong. Jadi password yang dibikin ini sudah bagus. Jika sudah, kita create user. Jika sudah membuat user untuk database, maka langkah ketiga kita menghubungkan user tadi, user database tadi ke database yang kita maksudkan. Jadi WordPress kita, nama database-nya WordPress ini ya, ini kita hubungkan ke user yang ada namanya seperti ini, WP. Oke, jika sudah kita add. Nah, kemudian di bagian sini, ini semuanya wajib dicentang. Jadi all privilege-nya dicentang sehingga menghasilkan semuanya tercentang. Jika sudah, kita make change. Oke. Jika sudah ke tahapan pembuatan database dan user database, maka berikutnya kita masuk lagi ke cPanel, ke bagian file manager. Kita upload mentahan WordPress-nya. Jadi sebenarnya untuk install WordPress ini ada dua cara ya Bapak Ibu. Cara yang pertama bisa menggunakan fitur yang ada di cPanel sini. Jadi ada namanya Soctaulus ya, Soctaulus. Kita cari biasanya bagian bawah. Nah, ini di sini Soctaulus App Installer ini. Jadi kita bisa menggunakan ini, fitur ini. Jadi nanti kalau kita klik install, nah ini kan mau kita install di mana? Ini di domain utama. Atau mau di subdomain atau di folder tertentu. Nah, jadi bisa menggunakan Soctaulus ini. Nanti tinggal mulai dari memilih alamat, kemudian ini apakah pakai HTTP, HTTPS, www dan seterusnya. Nanti bisa lihat di sini. Ingin menginstal di domain utama atau mau diinstal di subdomain, nanti terserah Bapak Ibu. Ini menggunakan Soctaulus. Nah, nanti sisanya nanti bisa di video saya yang lain sudah pernah saya jelaskan tata cara menginstal WordPress dengan dua cara berbeda. Ini Soctaulus. Nah, tapi kita tidak menggunakan Soctaulus ini. Kita menggunakan kita harus masuk lagi. Kita menggunakan sistemnya di upload ya, jadi kita masuk ke file manager, kemudian jadi domain utama itu letaknya di public HTML kalau di cPanel. Kemudian kita upload. Nah, untuk melihat seberapa, kalau Bapak Ibu bertanya mau mendownload mentahan atau master dari CMS WordPress itu di mana? Jadi alamatnya di sini WordPress.org. Nah, di sini kemudian ada di paling atas pojok atas sebelah kanan ya ada Get WordPress. Nah, di sini kemudian kita bisa download. Oke, ini karena saya sudah mendownload sebelumnya. Nah, jadi tidak perlu lagi saya lakukan download ya. Nah, kalau sudah download maka file zip-nya itu kita upload. Kita pilih ya WordPress 6.7.1. Nah, ini proses uploading file zip-nya. Cepat ya Bapak Ibu, 27,2 MB ini tidak sampai 1 menit menguploadnya karena ini saya beritahukan spek hosting itu juga ikut menentukan proses yang seperti ini tadi, seperti yang saya sebutkan. Mengupload ini karena mereka
menggunakan atau sewa atau beli hosting ya, dimana bisa Bapak Ibu lihat statistiknya penggunaan usage-nya itu sampai 250 GB, kemudian bandwidth-nya unlimited ya, maksudnya tidak dibatasi, kemudian entry prosesnya nih 200, memorinya atau RAM-nya 4 GB, nah IOPS-nya dan number of process-nya lumayan besar. Dengan biaya sewa hosting tidak sampai 900.000 satu tahun. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin merasakan pengalaman hosting di ini, link deskripsinya ada di linknya ada, nanti saya taruh di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Jika sudah, langkah berikutnya kita ekstrak. Kita ekstrak. Nah, jika sudah terekstrak, maka akan menghasilkan sebuah folder ini. Ini karena sudah tidak kita pakai, kita delete saja. Oke, ini WordPress ini ya. Nah, WordPress ini kita double klik. Nah, semua folder dan file ini kita bisa klik select all di sini, tengah sini ya, select all. Kemudian ini kita seret ke folder utama, public HTML, diseret. Sehingga nanti menghasilkan yang asalnya di WordPress ini berpindah keluar. Ini kita hapus ya folder WordPress-nya. Nah, jadi langkah untuk mengupload mentahan file WordPress, kemudian mengekstrak dan memindahkannya keluar folder sudah kita lakukan. Artinya sudah siap untuk diinstal. Langkah berikutnya kita install. Kita masuk ke alamat websitenya dan kita tekan enter. Nanti akan muncul halaman penginstalan CMS WordPress seperti ini. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di bagian sini tadi ini pentingnya kita punya catatan. Nah, catatan nama basis data ya. Nah, nama basis data, kemudian nama pengguna. Nah, kayak gitu. Ini ya Bapak Ibu ya. Nama basis data, nama pengguna basis data, kemudian sandi database. Nah, nanti supaya nanti tidak bingung ya, mengapa harus ada catatan seperti ini. Nah, ini. Oke. Next, kita klik ayo, atau kita penginstalan. Ini tadi nama basis data. Nama basis data kita masukkan yang ini. Kemudian nama pengguna basis data kita masukkan yang ini. Password atau sandi kita masukkan yang ini. Nah, cukup 3 ini saja, yang lain tidak usah diutak-atik. Kita klik kirim. Oke, berhasil ya. Sekarang kita klik jalankan pemasangan. Nah, ini untuk judul situs kita nanti sesuaikan dengan nama madrasah Bapak Ibu. Nama pengguna ini untuk masuk ke admin. Jadi usahakan huruf kecil semua dan tanpa spasi. Kemudian passwordnya saya samakan saja dulu dengan yang ini, nanti bisa dirubah. Kemudian email ini juga penting. Email aktif Bapak Ibu. Karena nanti siapa tahu aja mungkin suatu saat kita lupa password. Maka email ini akan bermanfaat ketika kita ingin mereset password admin web WordPress kita. Oke, jika sudah kita klik install WordPress. Ini kita klik update password ya. Sekarang kita login masuk. Ini jika di komputer kita tidak apa-apa, kita centang ingat saya. Kita log masuk, kita login. Nah, sudah. Kita lihat dulu tampilannya di paling atas pojok atas sebelah kiri ya, kunjungi situs. Kita open link in new tab. Nah, tampilannya masih seperti ini. Masih kosong. Oke, berikutnya hal apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita menginstal tema dan mengisinya.
biasanya saya memulai ritual membuat website sekolah menggunakan CMS WordPress dan tema sekolah ini dengan kesini dulu ke menu post, semua post. Ini saya hapus dulu semua isinya. Kemudian juga kategori. Nah, ini kan kebetulan kategori tidak ada. Kemudian media juga harusnya sih kosong ya, tidak ada. Nah, berikutnya ke halaman. Halaman ini juga saya klik buang atau hapus. Kemudian komentar juga pasti tidak ada ya karena kosongan. Nah, berikutnya sebelum sampai ke tema ya, tampilan, kita masuk dulu ke pengaturan. Kemudian kita masuk ke permaling. Ini struktur permalingnya kita pilih nama tulisan. Jika sudah, kita klik simpan perubahan. Oke, nah berikutnya kita masuk ke tampilan. Nah, ini kebetulan kan tema yang sudah terinstall ada 3 nih. Sementara kita tidak menggunakan 3-tiganya ini. Sebelum ini dihapus, kita perlu menambahkan tema baru. Ini tambahkan tema baru. Kemudian kita klik unggah tema. Kemudian kita pilih choose file. Nah, masukkan tema WP sekolah yang tadi sudah kita download tadi. Tema WP sekolah tadi ya. Kemudian kita klik open, kita install sekarang. Nah, jika sudah, kita bisa kita klik aktifkan ya, aktifkan. Oke, sudah aktif. Nah, jika sudah aktif, maka tema yang 3 ini yang tidak terpakai lagi kita hapus saja. Kita klik, kemudian kita cari menu hapus. Kita klik di temanya, kemudian kita klik hapus. Kita klik, kemudian kita hapus. Oke, ini sudah. Tema sekolah sudah. Maka nanti Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri. Sebelah kiri ini akan muncul menu-menu tambahan yang tadi sebelumnya tidak ada. Dan ini sangat khas untuk sekolah dan bermanfaat sekali. Sehingga saya selalu merekomendasikan tema gratis dari Cheers.com ini untuk para pemula. Bahkan juga siswa-siswi saya di keterampilan komputer TKJ pemrograman web untuk bisa menguasai membuat website sekolah atau madrasah menggunakan tema gratis ini. Karena fitur-fitur menunya ini sangat ringkas dan sangat membantu sekali. Oke, berikutnya kita masuk ke plugin. Ini ya, plugin. Nah, ini kebetulan ini boleh, kalau Hello Dolly kita hapus saja ya karena tidak terpakai. Untuk anti spam Akismet ini mungkin nanti akan saya bahas kemudian. Ini sebenarnya pluginnya bermanfaat untuk memblokir atau mencegah komentar-komentar spam, atau mungkin ada orang yang ingin mengutak-atik website kita. Ini sebenarnya terpakai. Cuman karena waktu kita terbatas, ini nanti kita kemudian kan. Nah, ada satu plugin yang menurut saya pribadi, tapi ini opsional ya, pilihan. Misalkan saya contohkan saja. Ini editor klasik. Editor klasik ya. Ini kemudian tidak kita aktifkan dulu ya, supaya nanti kita bisa melihat perbedaan tampilan ketika kita ingin mengubah tulisan antara editor klasik dengan editor bawaan dari WordPress yang baru ini, yakni Gutenberg kalau tidak salah. Oke, sudah ya, plugin sudah. Kemudian ini tema. Nah, karena ada semacam notifikasi warna merah, itu biasanya ada pemberitahuan pembaruan seperti ini. Jadi kita perbaharui sekarang. Jadi yang asalnya versi 2.0.0 ya, berubah menjadi 2.0.1. Oke. Jadi tahapan ini sudah, nanti kita bisa lihat. Nah, sudah berubah ya seperti ini dan masih kosong. Masih kosong, tidak ada isinya. Nanti saya perlihatkan cara mengisi dan mengatur tampilan halaman depan website ini. Oke, baiklah. Pembaruan sudah tadi kita lakukan. Jadi tema sekolah yang asalnya versi 2.0 menjadi 2.0.1.
Yang harus kita persiapkan terlebih dahulu ya, karena ini untuk mempercantik tampilan website, maka kita perlu mengumpulkan data-data tentang, kebetulan ya, ini karena tentang MTSN 3 Banjarmasin, jadi saya harus mencari beberapa foto-foto yang mungkin bisa dipakai gitu ya, dipakai untuk keperluan mempercantik tampilan website. Jadi misalkan ini open image terlalu kecil ya, kalau kecil ini bisa kita open link dulu. Nah ini bisa kita ambil, nah kayak gini ya, ini bisa kita ambil sebagai nanti salah satu untuk slide ya. Jadi nanti kita kasih slide 1 MTSN 3 BCM misalkan ya. Oke. Jadi sudah. Jadi intinya kita siapkan foto-foto. Kemudian selain foto juga berita-berita, dan kebetulan saya juga sudah menyiapkan beberapa berita, contoh berita ini, berita dan kemudian juga ada fotonya, supaya nanti lebih memudahkan kita untuk mengisi. Baiklah, kita kembali lagi. Kita kembali ke sini, ke WordPress. Oke, langkah awal kita harus bikin dulu halaman depan atau halaman beranda. Jadi caranya, Bapak Ibu silahkan klik laman, kemudian klik tambah halaman baru. Baiklah, ini tampilan dari blog editor blog ya. Seperti ini tampilannya. Nanti saya juga akan perlihatkan tampilan dari editor klasik. Kita klik next. Ini karena baru pertama ya, kita memulai bikin artikel atau halaman, biasanya muncul kayak tadi, semacam panduan lah. Nah ini halaman baru, ini kita beri nama menjadi beranda. Ini nanti digunakan untuk halaman depan. Dan jika sudah, nah yang harus Bapak Ibu perhatikan di bagian sini ini, di yang saya tunjukkan sini, di bagian sini ya, klik laman sini. Nah klik di laman sini, pertama pastikan untuk templatenya ini kita pilih template beranda. Jadi sekali lagi, ini kan kita untuk bikin halaman depan. Halaman depan, jadi khusus halaman depan ini, maka templatenya harus dipilih template beranda. Nah, jika sudah, kita klik terbitkan. Kita klik terbitkan, nah nanti akan muncul, kita bisa klik lihat halaman. Nah, seperti ini tampilannya. Ini template beranda. Nah, ini yang kita satu-satu kita perbaiki atau kita isi. Oke, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kan beda nih tampilannya seperti ini. Karena tadi halamannya adalah garis miring beranda. Nah, jadi supaya nanti setiap tampilan kita masuk ke sini, nanti akan saya beritahukan cara pengaturannya. Oke, kita kembali lagi ya ke halaman dashboard adminnya, dashboard admin WordPress, ini seperti ini. Kita sudah, kita harus buka dulu contekannya ya, karena saya lupa. websekolah.com nih tampilannya. Oh ya, ini tadi ya sudah ada ya, tampilannya sudah ada. Nah, kita mulai dengan yang ini dulu ya, mungkin ya, semacam apa namanya ini, logo sekolah yang jika orang mengklik maka akan diarahkan ke halaman depan dan slider. Jadi kita logo sekolah dan slider. Oke, baiklah, kita ke kita ke slider dulu ya mungkin ya. Ini nanti di menunya menu sesuaikan halaman depan. Jadi kita ke slider dulu. Kita ke slide gambar nih. Kita tambah slide. Mungkin kita bisa kasih nama
slider 1 ya, slider 1. Dan supaya nanti muncul seperti ini gambarnya, maka kita perlu menambahkan gambar unggulan. Nah, kita cari dulu, kalau tidak salah ada keterangannya nih. Sorry. Tutorial pengelolaan post site, harusnya ada nih. Oh, tidak ada ya. Saya lupa berapa ukurannya, nanti bisa kita lihat sama-sama. Ini kita siapkan tadi gambar. Saya download tadi ya, ini slide 1 tadi. Ini kita lihat dulu ukurannya berapa ya. Coba kita open with atau edit with ACDC dulu supaya kita bisa lihat ukurannya berapa. 1280 kali 720. Mungkin kita resize dulu ya. Saya lupa, kita lihat dulu, kita tanyakan ke YouTube-nya Mas Yayun ini, WP Sekolah. WP Cius ya, Cius WP Sekolah aja. Nah, ini tutorial tema WP Sekolah ini. Our clients trust us to keep their sensitive information secure. Adobe Acrobat. Cara pengisiannya Saya untuk slider dulu ya, slidernya, slider. Sepertinya tidak ada ya penjelasannya slider. Saya lupa. Yang pasti slider itu ada ukurannya lah gitu. Ada ukurannya. Oke, kita lanjutkan saja. Kita tetapkan gambar unggulan. Baiklah, kita ambil saja dulu yang slider ini tadi, slide 01. Nah, ini ukurannya ini seharusnya tidak seperti ini ya. Jadi sebenarnya kita bisa aja kita potong atau kita skalakan ini 720 saja lah supaya lebih kecil. Nah, kemudian kita klik kembali. Kita tetapkan gambar unggulan seperti ini, kemudian kita klik terbitkan. Kita klik terbitkan. Kemudian kita lihat di tampilannya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Terlalu besar ya. Nah, terlalu besar, makanya ini terlalu besar ini saya lupa ukuran yang pastinya berapa. Sebentar saya lihat dulu catatan yang sebelumnya. Foto ini ya. Ini juga bukan sepertinya. Nah, ini mungkin menggunakan ini ya, slide 1, slide 2 kita lihat. Ini terlalu besar juga nih. Harusnya ada. Sebentar saya cek dulu ke ini kami. Untuk slide gambar. Coba kita lihat. Di sini juga tidak ada ya keterangannya berapa. Coba kita sunting dulu. Gambarnya 1200 kali 600 ya, 1200 kali 600. Oke, 1200 kali 600. Ini kita rubah dulu. 1200.
1200, kemudian ini kita aspek rasionya kita hilangkan ya. 1200 kali 600. Oke, kita klik down. Kemudian kita save as slide 1 ya, kita ganti. Oke, ini kita ganti menjadi slide 2. Oke, slide 2 ya. Kemudian kita cari lagi misalkan oke, kita lanjutkan. Saya ambil kembali slide 3 ini ya. Ini slide 3, kita edit dulu dengan ACDC. Jadi misalkan kita tetapkan ukurannya itu 1200 kali 600 pixel ya. Jadi kita coba kita resize dulu. 1200 saja, 1200. Nah, ini kan 1200 900 ya. Coba kita potong dulu. Kita cancel dulu ya. Jadi kita crop dulu. Jadi misalkan kita ambil dari sini ke sini ya. Nah, misalkan seperti ini, atau kita 1200 height-nya 600. Nah, berarti seperti itu. 1200 dikali 600 ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik down. Oke, seperti ini ya, 1200 kali 600. Oke, kita save as dulu. Misalkan kita ganti menjadi slide 4 ya. Slide 4, kemudian yang tadi. Nah, yang ini misalkan, ini kita crop juga. Kita crop, kemudian kita 1200 dikali 600 ya. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Jadi kita taruh seperti ini. Kemudian kita klik down. Kemudian kita save as menjadi slide 5. Nah, berarti ukurannya 1200 dikali 600 ya. Nah, kita tambahkan satu lagi nih. Kebetulan kita cari foto yang bagus ini, kita open image ya. Ini kita save image dulu. Kemudian foto ini, foto yang baru tadi ya, yang ini kita edit lagi. 1200 kali 600. Nah, kita coba crop. Di sini 1200. Nah, sini 1200 kali 600. Padahal kita pengen ini ya, tulisannya terlihat ya. Tulisan nama madrasahnya. Oke, seperti ini saja. Kemudian kita klik down. Nah, ini kita save as menjadi slide ke-6. Berarti kita ambil 4, 5, dan 6 ya nanti. Oke. Sekarang kita tutup. Ini kita tidak jadi menggunakan ini. Ini kita hapus. Kita hapus dulu. Sekali lagi kita ganti namanya slide 1, slide 2, ini slide 3. Oke. Sudah, kita kembali lagi ke halaman kita, slider ya, 1. Kemudian kita balik dulu. Ini kita buang saja, jadi kita pakai. Kemudian kita ulang sekali lagi.
slide depan 1 misalkan ya, slide depan 1. Kemudian kita tetapkan gambar unggulan, kita unduh berkasnya. Oke, ini sudah 1200 kali 600 ya. Ini nomor 1, kemudian kita klik terbitkan. Kemudian kita tambahkan lagi ya. Kita kembali lagi. Kita tambah slide lagi. Kita kasih nama slide depan 2. Kemudian kita tetapkan gambar unggulan. Oh, ini seharusnya 1200 kali 700 ya. Kita 1200 kali 600. Dan nanti silakan Bapak Ibu nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan, dengan foto yang ada. Oke, sudah, kita tambahkan lagi 1 slide depan 3 ya. Slide depan 3. Oke, kita tetapkan gambar unggulan, kita unggah lagi. Jadi intinya adalah Bapak Ibu ketika mengedit foto itu usahakan resolusinya sama. Sekarang kita lihat ya tampilannya. Nah, seperti ini slide 3 ya. Ini slide 2. Kemudian ini slide 1. Nah, seperti ini. Jadi perpindahan antara slide ini menjadi mulus, bagus karena ukuran lebar dan tingginya nih sama. Mungkin tadi harusnya 1200 kali 700 ya, tapi tidak masalah ini. Yang penting nanti disamakan saja. Nah, ini tinggal nanti untuk admin webnya mengganti slide-nya. Misalkan slide 1, 2, 3 tadi dihapus, diganti lagi boleh silahkan. Atau diedit fotonya. Berarti kita anggap sudah ya selesai yang untuk slide ini. Kita masuk ke bagian berikutnya, yakni menambahkan editorial capsek ini. Jadi semacam tulisan dari kepala madrasah atau ucapan selamat datang di website. Oke, kita beralih ke dashboard WordPress berikutnya, yakni editorial. Kita klik tambah editorial. Kita beri judul sambutan kepala madrasah. Nah, ini sambutan kepala madrasah. Saya juga sudah menyiapkan teksnya seperti ini. Ini kemudian kita taruh ke sini ya. Nah, ini nanti diganti nama kepala madrasah, saya lupa kepala madrasah. Kepala madrasahnya Pak Haji Misran SAG. Saya ambil di sini ya. Di sini. Ini mungkin tahun 2023 lah. Kepala, oh ya, sini harus diganti juga. MTSN 3 Kota Banjarmasin. Nah, ini kita copy. Kita ganti. Kita ganti ya. Oke. Nah, jadi ini nanti bisa disiapkan terlebih dahulu teman-teman, teks-teks seperti ini. Nanti jangan sampai ada kekeliruan ketika membuat tulisan seperti ini. Oke, ini sudah. Kemudian kita masuk ke editorial. Kita juga harus menetapkan gambar unggulan. Nah, untuk gambar unggulan kita harus cari dulu tadi ya foto kepala madrasahnya. Ini beliau kepala madrasah. Saya harus cari
Misran ya, Pak Misran. Nah, ini mungkin foto inilah yang mungkin saya ambil dulu karena tidak ketemu nih. Ini, oke, saya crop dulu. Saya save as dulu. Misran ya. Oke. Sekarang kita tetapkan gambar unggulan. Saya upload tadi foto beliau. Kemudian kita tetapkan gambar unggulan. Nah, jika sudah, kita klik terbitkan. Oke. Sekarang kita coba refresh ya. Nah, tidak muncul ya kan, karena ini kita belum mengatur halaman depannya. Jadi caranya kita masuk nanti kita kembali lagi ya ke WP adminnya. Kemudian kita masuk ke tampilan, ke pengaturan, membaca. Nah, ini kita pilih halaman statis, kita pilih beranda. Ini kita samakan saja 10. Jika sudah, kita klik simpan perubahan. Jadi nanti tampilannya sudah seperti ini. Ini slider. Nanti kita akan nambahkan di sini beranda, menu beranda supaya nanti orang bisa kembali mengklik. Nah, ini tadi. Ini sambutan kepala madrasah tadi ya, tapi kan belum ada muncul fotonya nih di sini. Nah, nanti untuk munculkan foto beliau ini kan ada di sini. Nah, seperti ini. Oke, ini ya tampilannya. Oke, ini supaya kita tidak, ya kan agak susah nih untuk kembali ke halaman depan ini. Sambil juga saya ingin memperlihatkan cara mengganti nama kepala madrasah ini dan menaruh foto beliau di sini. Oke, kita masuk ke sini, ke dashboard WordPress, kemudian kita masuk ke tampilan, kemudian kita klik menu sesuaikan. Nah, ini kita mulai dari yang pertama dulu, identitas situs. Ini slogannya, kita pilih logo dulu ya, logo. Kita upload logo madrasahnya, sekolah. Dan saya sudah menyiapkan logo SN3. Kemudian kita klik pilih. Oh, logonya seperti ini ya. Oke. Kita lewati pemangkasan, kita seperti ini saja. Kemudian kita kasih slogan Mandiri Madrasah Mandiri. Oh, saya lupa nih. Moto madrasah yang terbaru ya 2005. Moto madrasah 2025 ya. Oh, madrasah maju bermutu mendunia. Nah, ini kita hapus dulu. Madrasah maju bermutu mendunia. Oke, kita tambahkan tadi ya. Ini sudah. Oke, di sini ya. Madrasah maju bermutu mendunia. Ini logo, icon situs, kita pilih yang ini. Kita potong gambar. Oke, ini sudah. Tinggal nanti logo ya ini ya. Logo, icon situs sudah. Sekarang kita balik lagi ke pengaturan sekolah ini. Pilihan editor ya Gutenberg tadi ya, karena sebenarnya klasik sih kita bisa asal kita aktifkan. Oke, tema premium bukan, cuman ada satu pilihan. Oh, nah ini slidernya ya.
slidernya ini 1200 kalian. Berarti betul ya tadi. Betul saja. Ini kita mau ganti 10 detik juga bisa. Jadi setiap 10 detik dia ganti. Oke, sudah layout setting. Berikutnya profil sekolah. Ini kita pilih umum madrasah kejuruan. Kemudian di sini kita ganti menjadi MTS N3 Kota Banjarmasin. Kemudian nama beliau tadi ya, beritanya tadi. Sorry. Ya, Haji Misran SAG MM. Kita copy. Nah, ini foto pimpinan kita ganti ya fotonya. Ganti, kemudian alamatnya yang mana nih alamatnya? Ini mungkin ya. Oh ya ini. Nah, ini. Kita ambil yang ini. Oke. Oke, sudah. Alamat email kita ambil yang ini tadi ya. Alamat email, kemudian WhatsApp ini nanti bisa, nanti sembarang aja lah. Nah, Instagram tadi ada ya, Instagram mereka ya. Kita lihat Instagram. Nah, ini jadi ini alamat Instagramnya, taruh ke sini. Facebook mereka juga ada tadi ya. Nah, ini kita ambil yang ini Facebooknya, tapi tentu saja kita fotonya kita hapus. YouTube mereka juga ada. Ada nih ya, YouTube mereka kita ambil di sini. Oke, sudah terisi semua. Kecuali nomor telepon ya. Teleponnya nanti kita ganti aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini bisa sebenarnya ya. Oh ya udah. Sini sudah menyesuaikan. Kemudian kita replace tag kepala sekolah menjadi kepala madrasah. Kemudian di sini sambutan ya. Editorial ini atau biar saja editorial ya. Editorial. Lihat semuanya sudah, berita terbaru. Kata bijak ini biasa saja, ini daftar guru dan staff ya. Pengumuman di sini agenda madrasah. Ini blog guru, ini tulisan guru dan siswa. Bisa di sini tulisan guru dan siswa. Ini kegiatan kita ganti menjadi ekstra kurikuler ya. Ekskul maksudnya.
fasilitas, galeri, video, footer. Ini kita tulis tim IT MTSN 3 Kota Banjarmasin. Oke, jika sudah, kita kembali lagi bagian mana yang bisa. Oh, ini running text, kita pilih contoh running text website MTSN 3. Ini running text-nya bisa diisi dengan nanti berita apa itu ya. Oke, sudah running text, kemudian setting WhatsApp. Saya ingin jadi bisa dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum WRWB. Perkenalkan, nama saya ingin bertanya tentang itu. Jadi nanti setiap kali orang mengklik WA ya, WA di website ini, nanti akan muncul ini. Perkenalkan, nama saya ingin bertanya tentang gitu. Sudah ya, setting WhatsApp sudah, ini sudah. Sekarang kita klik terbitkan. Oke, sepertinya ada masalah. Kita tunggu dulu. Kita coba klik lagi terbitkan. Oke, ini sudah. Bagaimana nih yang belum? Layout setting sudah, ini sudah. Oke, ini nanti kita buat menu ya. Jadi ini menu, kita tulis menu web. Oke, nanti ini kemudian aja ya. Tambahkan menu ini, menu web. Kita widget ya. Oh ya, ini widget, ini kita hapus ya. Nah, ini paling bawah ini karena tidak terpakai. Ini kita hapus saja. Oh, tidak bisa di sini menghapusnya ya. Nanti saya perlihatkan cara menghapus widget ini. Widget tidak bisa dihapus di sini. Oke, ini sudah pas. Oke, sekarang kita klik terbitkan. Oke, masih ada masalah ya. Oke, kita tutup saja. Kita coba sekali lagi. Kita coba kunjungi situs. Apakah muncul perubahan? Nah, belum ya, belum muncul. Berarti tadi penyimpanannya gagal. Kita coba sekali lagi. Tampilan sesuaikan. Oke, kita lihat. Oke, ini editorial berita terbaru. Sekolah tadi ya. Pengaturan profil sekolah. Oke, ini masih belum. TSN 3 Kota Banjarmasin, ini tadi Misran ya. Oh, sorry, Haji ya. Nah, Haji Misran SAG, kemudian fotonya, foto beliau. Oh, ini NPSN. Iya, sorry. NPSN-nya berapa ya NPSN? Oke, ini NPSN-nya. Kemungkinan ini tadi yang belum diisi ya. NPSN, kemudian ini tadi jalan mana tadi ya?
Jalan Bakti. Isi di sini. Ini 0812 34567890. Kemudian di sini email. Ini juga sama 812345678990. Nah, Facebook tadi kita sudah ya. Ini Facebooknya. Facebook, Instagramnya sudah ada, YouTube-nya juga ada. Oke, sudah sampai di sini. Profil sekolah sudah. Replace tag, oke, ini kepala madrasah tadi ya, editorial. Berita terbaru, kata bijak. Ini tadi daftar guru dan staf. Pengumuman ini diganti agenda madrasah. Ini tadi diganti tulisan ya, tulisan guru dan siswa. Di sini tadi diganti ekstrakurikuler, video, foto. Di sini tadi tim IT MTSN 3 Kota Banjarmasin. Oke, sudah kita coba terbitkan dulu. Oke, sudah bisa ya, bisa tersimpan. Daftar guru dan staf, tulisan guru dan siswa. Oh, oke. Untuk tulisan guru dan siswa ini kita ganti dulu ya, karena belum ada, supaya nanti tidak ada yang salah paham. Ini kita ganti menjadi opini pendidikan. Nah, kayak gitu ya. Kita terbitkan. Kita cek sekali lagi apa yang kurang. Oh ya, running tag tadi ya. Oke, running tag. Oh, tapi running tag inilah bisa aja nih. Ini tadi ya. Ini contoh ya. Ini contoh running text di website MTSN 3 Kota Banjarmasin. Nanti bisa diganti sendiri. Oke, saya kira sudah cukup dulu ini ya untuk pengaturan ini. Muncul sudah. Oh ya, berikutnya kita perlu untuk memunculkan. Nah, ini sudah muncul ya logo ya, tapi harusnya di sini apa namanya? Ada yang agak memanjang seperti itu. Kita ambil contoh misalkan, kita sekali lagi, kita penyesuaian, tampilan, kita klik sesuaikan. Jadi untuk identitas situs tadi ya, yang ini kita singkirkan. Nah, kita ganti, pilih logonya. Kita misalkan ambil contoh logo dari ada contoh logo. Misalkan ini ya, ini logo, contoh yang seperti ini. Oh bukan, secara permanen. Kita cari dulu contoh logo. Nah, ini seperti ini. Contoh logo yang kecil ini ya. Nah, ya ini kita ini yang sudah di remove backgroundnya. Misalnya ini kita ambil contoh ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Logo tadi. Nah, ini. Jadi kita klik pilih, nah seperti ini.
kemudian kita, nah ini seperti ini nanti jadinya. Nah ini sekedar contoh saja ya Bapak Ibu. Untuk bikin logo dia bisa menggunakan Canva. Jadi ini kita nanti ini ya, kita sesuaikan lagi di sininya. Sekarang kita singkirkan, kita pilih logo. Terpaksa dulu yang ini aja yang kita ambil slide-nya. Nah kita tentunya harus kita potong ya, seperti ini. Nah kita potong. Nah jadi menghasilkan nanti seperti ini tulisan. Oke, sekarang kita terbitkan. Oke, kita sudah bikin bagian atas ya. Jadi di sini bagian atas ada nomor WA, ini running tag, ini menu belum lagi ya. Nanti menu di bagian yang lain. Kemudian ini ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, email, dan kemudian ada WhatsApp juga. Dan ini editorial kepala sekolah. Oh, editorialnya yang belum ya, kita ganti. Ini berarti apa ya? Kita tulis editorial saja. Kita ganti. Tadi sekolah ya, pengaturan, replace tag. Sini harusnya editorial saja nih. Iya, sudah editorial nih. Oke, sudah. Sekiranya tidak ada masalah. Mungkin nanti ini aja ya. Nah, ini daftar guru dan staf. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ke berita terbaru. Ini kita ambil dulu beritanya ini. Kita ambil di bagian sini. Sini, kemudian kita copy paste. Mana tadi? Oh ya, ini post. Kita tambahkan post terbaru. Kita pilih dulu di sini ya. Nah, ini kemudian judulnya ini. Oke, ini judulnya. Ini isi beritanya. Ini tanggal beritanya. Kita lihat dulu ya. Tanggal beritanya diterbitkan 8 Januari 2025. Nah, ini berarti di bagian sini, di bagian post ini. Ini 8 Januari, kita rubah dulu. 8 Januari ya. Oke. Sudah. Jika sudah 8 Januari, kemudian kita tetapkan gambar unggulan. Kita ambil dulu fotonya ini tadi. Ini kita open image seperti ini, kemudian kita save image. Oke, sudah. Jika sudah, kita tetapkan gambar unggulan dan kita unggah fotonya tadi. Seterusnya kita tetapkan gambar unggulan. Oh, seharusnya kita coba ya, kita gantikan dulu, masih sama ini tapi kita sunting supaya nanti dia tidak terlalu besar. Jadi kita ganti menjadi 720 saja. Oke. 720 kali. Karena kalau lebih dari 300 KB itu nanti ketika di-share tidak muncul fotonya. Kita klik tetapkan gambar unggulannya. Kemudian kita klik terbitkan. Oh, sorry, kita tambahkan kategori berita dulu nih. Kategori beritanya kita tambah kategori baru, berita madrasah. Nama kategori baru, kita tambah kategori baru. Nah, ini berita madrasah ya, sudah muncul. Kemudian jika sudah muncul, kita klik terbitkan.
Kita klik terbitkan, kemudian kita lihat nanti harusnya muncul di sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi ini ketika kita klik, maka akan muncul beritanya. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk kembali ke menu depan tinggal klik logo ini tadi. Maka akan kembali ke halaman depan. Oke, berikutnya kita bikin lagi. Tambahkan post baru. Yang kedua ya. Ini kita copy lagi, kita taruh ke notepad. Dari notepad kita paste ke sini. Kemudian judulnya kita ambil yang ini. Oke, jangan lupa untuk tanggal ini 26 November ya. Kita lihat dulu beritanya. 28 November. Oke, jadi kita di sini di bagian post ini kita rubah November berarti 28 atau 27 ya, November 2024. Oke, sudah pas. Kemudian kita tetapkan gambar unggulan. Nah, seperti biasa tadi gambar unggulan ini karena banyak ya. Karena banyak kita potong aja ya mungkin ya. Kita ambil, kita potong sekali lagi. Nah, seperti ini. Kita save as menjadi berita 02 NTSN 3 BCM ya. Oke, kita unggah berkas. Oke, kita sunting gambarnya karena terlalu besar. 640 saja ya. Coba kita klik kembali. 377 KB ini sebenarnya bermasalah nanti ya, terlalu besar nih. Tapi ya kita abaikan dulu. Kemudian jika sudah, kita klik terbitkan. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah 2 berita ya. Sudah ada 2 berita. Kemudian ini kita menambahkan nanti silahkan ditambahkan lagi berita di sini, berita yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Kita masuk ke kata bijak. Kata bijak ini dashboard berarti quotes, kutipan ya. Kita tambah quotes. Jadi kita kumpulan kata mutiara, kata motivasi ya. Oke. Kumpulan kata motivasi dalam Islam. Nah, kumpulan kata-kata bijak dan motivasi Islam. Ini aja lah. Oh, yang kata-kata Islam tadi aja ya. Ini bukan, berarti yang ini. Tapi seharusnya ada ya dari siapa gitu. Oh, ini kan tidak ada nih. Nah, ini aja nih. Ini ada. Kita klik new dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah ada 3 contoh kata-kata bijak.
dan ada namanya. Mengapa nama ini penting nanti saya perlihatkan. Oke, kita tadi ya, ini quotes tambah judul. Ini kita paste ke sini. Nah, ini Imam Syafi'i ini kita jadikan judul. Nah, seperti itu. Jadi jika sudah kita klik terbitkan, maka nanti kita akan melihat seperti ini. Jadi nanti pengarangnya ya, atau kata-katanya oleh siapa kita taruh sebagai judul. Sekarang kita coba lagi satu. Kita tambah code. Mungkin ini Buya Hamka. Ya, di sini ini Buya Hamkanya. Kemudian ini kata-katanya. Ini, sorry. Nah, jika sudah kita klik terbitkan, nanti kata-kata bijaknya akan muncul lagi. Jadi ada 2. Nanti kalau mau ditambah, misalkan kata-kata bijak dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, boleh nanti bikin. Oke, ini ya. Berikutnya kita masuk ke daftar guru dan staf. Daftar guru dan staf. Ini berarti di menu GTK ini, kita klik tambah GTK. Jadi misalkan kita tambahkan ini nama orangnya ya. Di sini nama guru. Ini nanti boleh diisi, boleh tidak masalah, nanti tergantung kebijakan masing-masing madrasah saja. Jadi misalkan mau ditambahkan pendidikan atau pekerjaan, nanti boleh silahkan nanti. Ini saya mencontohkan ini aja ya, nama guru, dan mungkin yang muncul kita lihat dulu ya di web sekolahnya, ini apa saja yang muncul. Oh, nama saja ya, nama, karena nama berarti kita seperti tadi saja, ini nama guru 1 gitu ya. Kemudian kita unggah foto, dan lagi-lagi saya mengingatkan Bapak Ibu untuk foto, terutama foto guru ini ya, harus yang yang harus seragam. Jadi misalnya seragam, jadi misalnya kalau ukurannya berapa piksel, berarti mungkin seperti itu. Nah, ini kan ada terlihat nih dimensinya gitu. Nah, kita gunakan yang ini ya, 199 kali 253. Ini misalnya kita contohkan yang ini, kita klik open, kita tetapkan gambar unggulan, kemudian kita klik terbitkan. Nah, nanti kita lihat, nanti akan muncul foto yang bersangkutan seperti ini. Jadi nanti tinggal ditambahkan saja guru A, B, C, D, dan seterusnya, sehingga nanti akan berubah. Oke, berikutnya untuk pengumuman. Untuk pengumuman ya, pengumuman nanti bisa di sini, klik tambah pengumuman. Jadi misalkan pengumuman apa ya, mungkin ya, jadwal PPDB online tahun 2025. Nah, misalnya seperti ini ya, nanti diisi saja ya, nanti diisi, dan ini kita bisa menetapkan gambar unggulannya. Misalkan kita cari dulu ya gambar PPDB, misalkan PPDB online, kan ada nih gambarnya nih. Kita cari yang ada gambar PPDB online. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini kita ambil gambarnya. PPDB online. Kita tambahkan. Kita tetapkan gambar unggulan, kemudian kita klik terbitkan. Nanti akan muncul seperti ini.
jadwal PPDB online tahun 2025 misalkan. Nah ya, sini. Kemudian ini agenda madrasah juga. Nanti kita tinggal masuk ke dashboard dan agenda. Jadi kalau bedanya tadi ya, kalau pengumuman itu tidak ada tanggalnya. Sementara kalau agenda ini ada tanggalnya. Kita cari dulu agenda. Agenda ini kalau tidak salah namanya, nah ini agenda nih ya. Ini agenda. Jadi misalkan apa ya? Kegiatan Nispu tuh kayak gini ya tulisannya. Saban. Nah ini misalkan kegiatan apa ya? Kegiatan cek kesehatan. Nah, kegiatan cek kesehatan ini kita bisa misalkan tanggalnya tanggal 5 Februari gitu ya. Ini 5, ini 2, 2025. Kemudian jamnya misalkan jam 9.00 AM. Jadi kita harus ini tidak ada ya sampel. Ini kita tambahkan MT SN3 Kota Banjarmasin. Ruang UKS ya mungkin ya. Nah, jadi perbedaannya untuk agenda ini kita harus memasukkan tanggal dan waktu. Kemudian kita tetapkan gambar unggulan. Mungkin gambar unggulannya yang ini saja. Ya, jika sudah, ini kegiatan kayak gini ya. Kegiatan cek kesehatan insya Allah akan dilaksanakan pada dessert misalkan kayak gitu ya. Kemudian kita klik terbitkan. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Sehingga nanti ketika diklik akan muncul fotonya. Oke. Nah, nanti akan terlihat sih ya tanggalnya, tanggal dan jamnya. Untuk opini pendidikan ini kita ambil dari mungkin tulisan-tulisan ya, tulisan yang ada. Pendidikan madrasah aja lah, pendidikan madrasah sanawiyah. Ini opini pendidikan madrasah sanawiyah ya. Nah, misalkan ini yang Outlook ini. Nah, ini kebetulan ada open image-nya, kita ambil foto beliau. Kemudian ini tulisannya kita ambil tulisan dari Pak Direktur ya, Direktur Kurikulum. Dari sini saja sampai sini. Ini kita taruh di atas. Olehnya. Nah, kayak gini. Kemudian judulnya Outlook. Oke, nah kita copy paste. Oh iya, tunggu dulu satu lagi, sumber ya, jangan lupa supaya nanti memudahkan orang untuk melihat langsung linknya. Oke, kita copy sekali lagi. Oke, kita klik di sini. Oke, ini sudah. Kita kembali ke apa tadi ya? Opini tadi berarti
Blok ya, oke, blok ini tambah tulisan. Kita pilih di sini. Jadi untuk opini tadi di apa tadi? Blok ya tulisannya ya. Nah, ini judulnya di sini. Penulis. Oke, ini sudah. Sekarang kita tetapkan gambar unggulannya, foto beliau tadi. Oke, sudah. Kita ceritanya menerbitkan ini kapan ya tulisan beliau tadi? 18 Januari 2023. 18 Januari 2023. Nah, sudah, kita klik terbitkan. Sekarang kita lihat tampilannya seperti ini. Opini pendidikan Outlook 2023, pendidikan madrasah, tantangan dan peluang, dan ada foto beliau di sini. Dan ini yang di bagian sini menurut saya menariknya adalah jika kita taruh kumpulan tulisan guru dan siswa. Jadi mungkin ini jadi kayak semacam mading madrasah lah gitu. Nah, selanjutnya nanti untuk ekstrakurikuler fasilitas galeri nanti bisa dilanjutkan. Nah, ini gampang saja ya. Nah, biasanya yang agak susah itu video dan menghapus widget ini tadi. Oke, untuk video dulu ya. Untuk video kita harus masuk misalkan di sini. Ini ya, video ucapan selamat Hari Guru. Ini kita kembali ke dashboard. Kemudian ini ada video ya. Ini khusus video ini perlu sedikit ada trik-triknya. Jadi yang pertama kita harus menyiapkan dulu video dari akun YouTube. Misalkan ini contoh kasusnya MTSN 3 Kota Banjarmasin ya. Nah, jadi misalkan saya mulai dari yang ini dulu nih, LDKS ya, untuk yang LDKS ini. Oke, ini LDKS. Nah, jadi saya ambil dulu judul beritanya ini. Judul beritanya ini ya. Kemudian jika ada beritanya nanti silahkan ditulis bla bla blanya di sini. Nah, di sini di bagian menu video ini kita memasukkan ID. Jadi masukkan ID itu di bagian sini. Ini kan ada klik bagikan nih. Akan bagikan. Nah, ini yang harus kita copy itu bagian sini. Nah, di sini. Ya, jadi sudah kita copy. Kemudian kita masukkan ke bagian ID. Nah, jangan lupa tanggalnya ini kita sesuaikan dengan tanggal ini 13 Oktober ya, 2024. 13 Oktober 2024. Oktober 2024, 2024 13 Oktober 2024. Oke. Jika sudah, ini kita klik terbitkan. Nah, jika betul langkah yang kita lakukan, maka akan muncul seperti ini. Nah, thumbnailnya muncul. Jadi nanti tinggal kita lihat dulu contohnya berapa ya. Ada berapa video. Oh, 3 ya videonya. Nah, nanti kita tambahkan videonya sebanyak 3. Sudah. Kemudian kita masuk ke tadi sudah ya. Kita tambahkan lagi satu video kepala kemenak ini. Oke, ini kepala kemenak ucapkan selamat Hari Guru. Videonya kita tambah video. Kita tambahkan judulnya.
kemudian kita ambil ID-nya. Nah, jadi ID-nya tadi bisa kita ambil yang paling ujung sini setelah sama dengan ini. Sudah, kita masukkan ID-nya, kemudian tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal dirilis video tersebut, 26 November. 26 November 2024. Oke, jika sudah, kita klik terbitkan. Dan kita lihat. Oke, muncul ya. Muncul, dan kita tambah satu lagi video ucapan selamat Hari Guru Nasional. Oke, ini kita ambil ucapan selamat Hari Guru Nasional. Ini klik, jangan lupa kita ambil yang sini paling ujung. Kita ambil paling ujung, kemudian tanggalnya kita sesuaikan 26 November juga. 26 November 2024. Oke, jika sudah, kita klik terbitkan. Nah, sudah ada 3 ya. Ada 3. Oke, karena sudah ada 3 video, ini sudah cukup ya. Nanti silahkan bisa mau ditambahkan. Jadi nanti video yang paling baru akan muncul di paling kiri ya, paling kiri layar. Sekarang kita menghapus widget ini. Caranya, kita ke dashboard, kemudian di menu tampilan. Ini menu tampilan ada widget ya. Nah, ini widget ini footer 1, ini kan di bagian footer ya tadi. Ini kita hapus saja. Ini kita bisa klik seperti ini. Nah, sampai muncul ada tanda kolom seperti ini. Kita pilih yang paling kanan, kita klik, kemudian pilih hapus. Demikian ini juga, pilih hapus. Ini pilih hapus. Ini pilih hapus. Kita klik hapus semua ya, sampai tidak tersisa lagi. Berikutnya yang ini juga sama. Kita klik hapus. Sebenarnya kalau mau menambahkan ini widget ya namanya. Jadi di bagian sini ini widget. Jadi widget itu ada yang di bagian footer, ada yang di bagian header, ada yang di bagian sidebar. Ini selera masing-masing ya. Saya ingin mencontohkan karena ada beberapa madrasah yang bertanya cara menghapus widget. Nah, ini cara menghapusnya. Footer 2 sampai footer 3 sudah ya. Nah, berarti sudah aman, tidak ada lagi, baru kita klik perbarui. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita refresh, maka footernya akan hilang. Berganti dengan tulisan Tim IT MTSN 3 Kota Banjarmasin. Nah, inilah proses menghias atau menampilkan konten berupa berita, kemudian tulisan-tulisan, foto, artikel di halaman depan website madrasah CMS WordPress dengan menggunakan tema sekolah gratis dari cius.com. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini karena ingin sekedar share saja ya. Nanti di kesempatan berikutnya sudah saya siapkan video yang terkait dengan supaya nanti teman-teman para pegiat IT madrasah itu nanti tidak
Taunya misalkan website saya isinya cuma CMS WordPress, padahal masih ada lagi beberapa website sekolah madrasah, terutama ya website madrasah yang tidak harus menggunakan CMS WordPress. Jadi bisa menggunakan CodeIgniter, Laravel, dan seterusnya. Bahkan juga bisa menggunakan template HTML saja. Nanti di kesempatan berikutnya akan saya previewkan contoh-contoh website madrasah yang tidak harus selalu WordPress. Oh ya, kelupaan ya, terakhir ya, bagian menu. Nah, ini menu yang di atas ini. Ini nanti menu itu begini Bapak Ibu, bisa diambil dari, ini contoh ya. Ini kan di tampilan, nanti ada klik menu. Nah, ini kan ada menu nih. Nah, ini menu ini bisa diambil dari contohnya, misalkan kita bikin kategori ya. Ini misalkan kategori berita madrasah, ini kita bisa tambahkan ke menu. Nah, jadi nanti akan muncul, ini nanti jika disimpan ya, atau ini otomatis ya mungkin ya. Coba kita lihat apakah muncul. Oh, belum muncul ya, karena belum disimpan mungkin. Nah, ini kita pilih semua. Kita pilih semua, kemudian kita pilih menu web ya mungkin ya. Menu web. Kemudian kita pilih buat menu. Nah, seperti ini kita pilih tampilkan menu ini di navigasi header ya. Di navigasi header, kemudian kita klik simpan menu. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Jadi jika orang mengklik berita madrasah, maka akan muncul halaman yang berisi daftar artikel atau daftar tulisan dengan kategori berita madrasah. Nah, misalkan kan banyak nih pertanyaan teman-teman, bagaimana dengan mau memunculkan menu misalkan PPDB ya di sini, menu PPDB atau menu profil madrasah. Nah, berarti Bapak Ibu harus bikin halaman baru nih, misalkan saya contohkan ya, halaman baru misalkan isinya tentang apa ya? Isinya tentang profil ya, mungkin saya lupa nih. Kita coba dulu Mandua Kota BJM ini apa menunya. Oh, profil ya. Nah, ini profil seperti ini ya, profil. Nanti caranya Bapak Ibu tambahkan halaman baru ya. Ini profil. Nah, jadi profil. Kemudian template-nya template standar ya, jadi jangan dirubah menjadi template apa gitu. Dan tidak perlu pakai gambar unggulan. Jadi jika sudah, kita klik terbitkan. Kita klik terbitkan, sudah. Nah, ini kan belum muncul nih. Belum muncul karena belum kita tambahkan di menu tampilan menu. Nah, ini nanti kan ada profil seperti ini. Nah, ini dicentang, kemudian kita tambahkan ke menu. Nah, ini bisa nih nanti posisinya kita bisa taruh ke atas ini. Kita taruh ke atas. Kemudian jika sudah, kita klik simpan menu. Maka nanti ketika kita refresh akan muncul menu profil. Nah, itu. Misalkan nih setelah profil itu kita mau bikin menu sejarah apa tadi ya? Sejarah madrasah misalkan, seperti contoh di website kami ya, Mandua. Berarti nanti bikinnya seperti ini. Ini ya, profil, ya betul ya, profil berita madrasah. Nah, kita tambahkan lagi laman baru. Kita tambah laman baru, misalkan kita beri judul laman barunya sejarah madrasah. Jadi sejarah madrasah ini nanti bisa diisi di sini kata-katanya, segala macam. Kemudian ini, nah ini ya, ini di bagian sini induknya ini kita pilih profil. Jadi nanti harusnya dia akan setelah profil baru muncul menu sejarah madrasah. Ini kita contohkan ya. Jadi dia menginduk ke profil. Ini jika sudah, kita klik terbitkan. Ini tadi ya, laman tadi, induknya profil, kemudian kita klik terbitkan. Nah, ini juga pasti belum muncul.
Ya, belum muncul karena kita belum menyimpan atau menambahkan di menu menu tadi ya, tampilan menu. Nah, ini kita tambahkan ke menu. Nah, seperti ini. Nah, kita taruh ke sini ya. Jadi setelah profil nih kita jadikan, jadi bukan sejajar tapi ke sini sedikit supaya nanti ini miliknya profil. Nah, kita klik simpan ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, lalu kan muncul nih menu drop down-nya lah, menu drop down ke bawahnya. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri menu-menu ini. Jadi menu ini bisa dari kategori tulisan, pengumuman, atau apapun ya di sini. Kalau ini kan kategori tulisan nih, atau artikel, kategori post. Kalau ini tadi yang berbentuk halaman. Jadi nanti jika diklik, nanti kan muncul seperti ini. Nah, ini tinggal diisi saja. Saya kira sudah cukup panjang lebar dan cukup lengkap ya. Saya mencontohkan terkait pembuatan website madrasah. Ini versi berikutnya dari yang versi online. Sebelumnya saya bikin tutorial, tapi untuk anak-anak kami yang mengerjakan di lab komputer kami menggunakan cPanel karena di localhost. Jadi Bapak Ibu, sekian dari saya, Zainal Mutakin, berharap mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menyemangati para pemula lah, seperti saya juga pemula bikin website madrasah dengan modal WordPress gratisan dan tema sekolah gratisan dari Cius.com. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.